Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Rezeki Para Wali Allah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. As-sadiqu fi zuhdihi, orang-orang yang benar zuhudnya, orang yang zuhudnya benar, taji'u ilahi aksamuhu, akan datang sendiri rizkinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya yang mendatangi orang yang zuhud. Orang zuhudnya enggak cari rezeki yang mencari dia. Wa yatanawaluha, ya dipakai juga. Nasinya dimakan, airnya diminum. Ya, rokoknya dinyalakan. Ya. Fala bisa zahiru biha. Zahirnya badannya ya bajunya dipakai. Wa qalbuhu mamlu'un minaz zuhd, tapi hatinya penuh dengan kezuhudan. Wa fi ghairiha, dan lain-lainnya. Walihada Nabiyuna Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ini gerotal-geratul banget sih, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tinggal sallallahu alaihi wasallam aja. Karena azhada min Isa alaihissalam, Kanjeng Nabi lebih zuhud daripada Nabi Isa. Saya setuju, Kanjeng Nabi Muhammad lebih zuhud dari Nabi Isa. Wa min khairihi, dan juga lebih zuhud dari yang lainnya. Minal anbiya alaihissalam, dari para nabi yang lainnya. Ghaira annahu qal, hanya saja dia mengatakan, hanya saja beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, ada 3 perkara yang aku sukai di antara dunia kamu itu. Pertama, atibu, yang wangi-wangi. Saya juga suka yang wangi-wangi itu. Wanisa, dan cewek, aku juga sama suka cewek. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalat, dan kedamaian hatiku ada di waktu salat. Nah, ini belum bisa. Kalau yang wangi-wangi sama, saya juga bisa. Cewek sama, tapi kedamaian di dalam salat belum. Ahabba dzalika ma'a zuhdihi, beliau menyukai itu semua, tapi tetap beliau dalam kezuhudannya. Wa fi ghairihi, dan juga pada yang lainnya, bukan hanya atib wa nisa wa salat, tapi juga yang lainnya, ya rumah, ya sawah, ya kendaraan, semuanya juga zuhud. Lianna dzalika kana min qasamihi aw min qismihi qad sabaqa bihi ilmu rabbih. Karena itu semuanya adalah rezeki bagiannya Kanjeng Nabi yang telah ditentukan oleh ilmu Tuhannya, yang sudah ditentukan oleh Allah rezekinya berapa. Azza wa jalla, fakana tanawuluhu imtithalan lil amri, sehingga ketika Kanjeng Nabi memanfaatkan rezeki tersebut yang sudah ditentukan Allah, ya dipakai juga, tetapi ketika memakainya itu adalah
dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wa imtithalul amri ta'atun. Sedangkan melaksanakan perintah Allah adalah merupakan satu ketaatan. Fa kullu man yatanawalu aqsamahu ala hadhihi sifah, siapapun yang memanfaatkan rizkinya dengan pola pikir seperti itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyuruh kulu washrabu, suruh makan, suruh minum, suruh pakai pakaian. Ketika dia pergunakan rizkinya itu berarti melaksanakan perintah Allah. Fahuwa fi ta'ati, berarti dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mutalabbisan bidunya kulliha, sekalipun dia kelihatannya ya mewah dalam kehidupan dunia, mungkin mobilnya Rolls Royce, mungkin rumahnya 3 tingkat, mungkin kacamatanya Ray-Ban, mungkin saja. Yang penting kezuhudan itu adalah status hati, tidak mencintainya, dan dia pergunakan rezekinya itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya zuhad, wahai orang-orang yang mengklaim zuhud, ala qadamil jahli, tetapi kamu dasarnya goblok. Ngaku zuhud berdasarkan kedunguan. Isma'u, dengerin. Wasaddiqu, jujur. Wala takdzibu, jangan bohong, jujur nih, jangan bohong, dengerin. Ta'allamu, belajar. Atau ta'lamu, ya, jawab amr. Nanti kamu bakal tahu. Jadi ininya wala takdzibu fa'innahi, maka ta'lamu jawabu amrin, jawabu nahyin, majsumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Hadza hatta la turaddu 'ala al-qadari bijahlikum. Jangan sampai nanti kamu akan tahu sampai kapan. Jangan sampai nanti kamu menjadi tertolak alal qadari bijahlikum, karena kebodohanmu itu akhirnya kamu ditolak semuanya, nggak diterima oleh Allah semuanya. Kullu jahilin bil ilmi, semua orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, semua orang yang bodoh terhadap ilmu pengetahuan, goblok keilmuan, artinya dungu, oon lah, mustaghnin bi ra'yihi, selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Orang goblok ini selalu mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dikasih tahu susah, nggak nerima. Qabilun kalama nafsihi,
selalu menerima omongan nafsunya sendiri, wa hawahu dan hawanya sendiri, wa syaitanahu dan setannya sendiri, fahuwa abdu iblis, dia itu hambanya iblis. Tabi'un lahu, ngintil sama iblis. Qad ja'alahu syaikhahu, iblis sudah diangkat jadi syekhnya, jadi mursyidnya sang iblis. Ini Syekh Abdul Qadir itu bukan ngomong sembarangan, ini fakta di lapangan. Banyak manusia yang mengangkat iblisnya jadi mursyid. Sampai sudah jelas tertipu ratusan juta, masih percaya juga. Mana ada mursyid yang benar nipu kamu? Kalau yang nipu kamu namanya iblis, bukan mursyid. Paham dikit? Kadang-kadang minta tidur sama istri kamu lagi. Apa bukan iblis lah? Iya, minta duit buat beli menyan jin 40 juta. Padahal menyanyi beli di sana tuh, di Pesokot apa namanya, di Panjunan tuh. Orang Pulewur kan emang. Iya, angel kalesan. Dipaham-paham kan. Kalau mursyid yang benar mah nggak mungkin menjanjikan harta sama kamu, nggak mungkin. Iya, paling-paling yang mendoakan kamu lancar rezeki gitu. Enggak sih. Kata Nabi Isa, penyakit apa saja bisa saya sembuhkan dengan seizin Allah. Yang paling susah ngobat itu penyakit goblok. Orang 10 tahun masih yang goblok baik. Orang nambah-nambah. Iya. Ya juhalan ya orang-orang tolol. Wa ya munafikin ya orang-orang munafik. Ma adlama qulubakum, betapa zalimnya hatimu. Wa ma antana raihatakum, wa ma antana raihakum, betapa busuknya bau kamu, mambu busuk. Wa ma aktsara laqlaqata alsinatikum, betapa banyaknya lak-lakan cangkem mesira. Lak-lak itu bahasa Indonesianya lak-lakan. Lak-lakan itu artinya di sing ketelak, karena lak-lakan lah telak. Tubu min jami' ma antum fi, segera bertobatlah atas semua kejahatan yang kamu lakukan itu. Segera bertobat atas segala kejahatan yang kamu lakukan itu. Watrukut ta'na fillahi azza wa jalla, dan tinggalkanlah penyangkalan-penyangkalan kamu terhadap Allah. Wa fi auliyaihi, dan penyangkalan-penyangkalan terhadap waliullah alladzina yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu orang-orang yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah. Jangan pernah kamu menyangkal Allah dan menyangkal para waliullah, orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah itu. Jadi ternyata dari dulu itu umumnya orang nih, kalau iblis ngaku mursyid disanjung-sanjung, tapi kalau mursyid yang sebenarnya dihina-hina. Dari dulu sampai sekarang yang dicaci maki itu yang mursyid sebenarnya. Yang kamu sanjung-sanjung tuh iblis semua tuh.
Iya. Karena pas standarnya kamu tuh wong bener ya kudu sakti. Yang bisa menggandakan uang, yang bisa ngerokok kantong keluar berlian, yang bisa kasak keluar duitnya gitu. Ya. Ya jangan-jangan kamu juga namanya jadinya hambanya sakti, abdu sakti. Iya. Segera bertobatlah. Iya. Wala tu'ridu alaihim fi tanawulil aqsami. Dan kamu jangan menyinggung-nyinggung, jangan rempet-rempet, jangan membahas tentang apa yang dipakai oleh para aulia. Iya. Pakai baju compang-camping kamu hinakan, pakai baju bagus tetap juga kamu hinakan juga. Fitanawul al-aqsam, ketika mereka memanfaatkan, menggunakan rizki Allah itu. Ya. Bisa terjadi waliullah punya mobil Mercedes S600. Ya. Lalu jangan berkomentar, ya wali dalban, masa wali Mercedes 600. Ketika wali itu jalan kaki sendalnya hijau satu merah satu, kamu tertawakan juga. Wali apa? Iya, ya langkah bener ikut aja. Iya. Fa innahum mutanawiluna bil amri. Mereka memanfaatkan rizki dari Allah itu berdasarkan perintah Allah, bukan seperti kamu berdasarkan nafsu kamu. La bil hawa, bukan karena hawa nafsu. Ya mungkin mereka pakai Rolls Royce gitu, tetapi ya tidak pernah merasakan perbedaan naik Rolls Royce dengan naik kuda, sama aja. Dengan jalan kaki juga sama aja. Indahum syiddatun fi hubbihim lillah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Tidak mungkin ada yang dicintai selain Allah. Mana mungkin para wali mencintai mobil? Allah mau dimadu dengan mobil gitu, dimadu dengan rumah yang mewah. Indahum syiddatun fi hubbihim lillahi azza wa jalla wasyauq ilahi, dan kerinduan kepada Allah. Wazuhudu fi ma siwah, dan mereka berzuhud terhadap apapun selain Allah. Ya. Apapun selain Allah itu mereka zuhudi. Mereka tidak cintai semuanya itu. Yang mereka cintai hanya Allah saja. Wa iradu zahiri wal batini anil kull, dan mereka itu lahir dan batin berpaling dari semua apa saja selain Allah. Orang dilirik enggak kok. Walakinna lahum aqsamun qad sabaqa bihal ilmu, tetapi mereka sudah ada jaminan, sudah ada jatah rizki, ya, aksam qad sabaqa, yang sudah ditentukan bihal ilmu, oleh ilmunya Allah. Dalam daftar payroll yang ada di aras sudah ada daftar gajinya, bahwa ini gajinya sekian, rizkinya sekian. Ya. Sekali lagi, untuk
standar wali itu tidak ada hubungannya wali itu kaya atau miskin. Ya bisa kaya bisa. Tidak ada keharusan wali itu sakti. Ya bisa sakti bisa tidak sakti. Tidak ada urusan wali itu sehat walafiat tidak pernah sakit. Ya wali ya bisa sehat bisa sakit. Akhirnya mati enggak? Itu sama. Angel teman beli paham-paham baik. Dan lagi tidak mungkin ada seorang wali ngaku kita ki wali kecuali Sarip. Ngaku nih Haji Mustafa ya. Guyon. Anda bisa Sarip. Iya. Ngomong kan jika Haji Mustafa aja kita kerja wali, sama jauh orang warani uang jangan. Guyonnya kan guyon. Ya. Jangan membuat standar sendiri atas kewalian itu. La ya'riful waliyu illal wali. Aw la ya'riful waliya illal waliyu. Yang bisa tahu wali ya wali juga, kalau bukan yang mana tahu. Wali mah enggak ada ngakut. Lalu la budda lahum min tanawuliha, sehingga ya tidak bisa tidak karena itu rezeki dari Allah yang mereka pakai juga. Datang sate ya dimakan satenya. Tapi tidak minta sate, gitu aja. Ada orang ngasih mobil, ya dipakai mobilnya, tapi nggak pernah minta mobil kok. Nanti wayahnya hilang gitu, ya hilang lah. Kecewa juga enggak kok. Ya wis terus. Pada saatnya diuji dengan kelaparan, nggak makan, nggak bakal minta, paling cari batu diganjel perutnya. Cocok. Gitu. Asyadul bala alaihim, satu bala, satu cobaan yang paling berat bagi para aulia, yaitu apa? Qiyamuhum fid dunya, yaitu keberadaan mereka di dunia ini, itu satu cobaan bagi mereka. Wa baqa'uhum fiha, dan mereka bertempat tinggal di dunia ini juga merupakan beban bagi mereka. Wa talabbusuhum bi aqsamihim, ya, dan juga mereka ikut menggunakan rizki-rizki yang ada pada mereka. Itu juga merupakan beban bagi para aulia menikmati rizki-rizki yang datang kepadanya itu. Wa ru'yatuhum lil mukadzibina lillahi azza wa jalla, dan juga beban bagi mereka ketika melihat para pendusta-pendusta itu. Greget mungkanannya, tapi nggak boleh marah. Korban bergelimpangan, ya nggak bisa. Ya udah, ya nafsi baik. Seorang waliullah tidak mungkin mengatakan saya waliullah, dan juga tidak mungkin mengatakan orang itu bukan wali, sama aja. Itu mah terserah sila bekun, terserah pinter-pinter sira. Ya gulamu, wahai anakku, uhjur al-kalama anil khalqi, nggak usah membicarakan orang lah, dah stop, wis aja akeba. Jangan banyak ngomong lah, ngomongnya anu si anu ngapain? Ya, sep mana macam orang yang diam tuh
pikirannya lebih padat daripada orang yang banyak ngomong. Kalau ngomong kan keluar semua, orang minum kan disimpan, padat. Iya, madum taqa iman ma'an nafsika, selagi engkau masih bersama nafsumu, wahawaka dan hawa nafsumu. Udah nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu ya masih punya nafsu, masih punya hawa nafsu, punya masih keserakahan, sama saja 11-12. Nggak usah jelek-jelekan orang lagi lah gitu. Yang kamu juga masih membela nafsumu sendiri. Jadi kadang-kadang orang tidak malu menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, seolah-olah dia tidak punya kejelekan, atau beranggap dia nggak punya kejelekan kok. Kalau dia sadar dia punya kejelekan, nggak akan berani menceritakan kejelekan orang lain dong. Mut andil kalam, sudah tutup mulutmu, jangan ngomong lagi. Nggak usah komentar, nggak usah banyak ngomong lagi. Udah. Fa innal haqqa azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu idza aradaka li amrin karena ketika Allah menghendaki sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan memberikan tugas sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan mengangkat kamu untuk menduduki jabatan tertentu, ketika Allah menghendaki kamu jadi gubernur, hai waliullah, apabila Allah menghendaki jadi presiden, maka nggak usah macam-macam, sudah serahkan kepada Allah. Mau jadi menteri, mau jadi raja, mau jadi ulama besar, mau jadi, udah. Apabila Allah menghendaki engkau mendapat suatu status apapun, pangkat apapun, rizki apapun, pokoknya ketika Allah menghendaki sesuatu untuk diri kamu, hayya'aka lahu, Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya buat kamu tuh. Kalau Allah menghendaki kamu bakal menjadi ulama besar, sejak dalam perut ibumu otakmu sudah dibikin gede, ya. Kemudian juga bapakmu sudah dipersiapkan oleh Tuhanmu, rezekinya lancar sehingga kamu bisa cari ilmu kemana-mana, uangnya cukup. Dan nanti kamu juga akan dipertemukan oleh Allah dengan guru-guru yang hebat, kaligane kabeking barangnya. Iya, sampai masuk ke perpustakaan saja kaligane matamu melihat buku yang paling bagus di situ. Kaligane akhirnya kamu beli bukunya, duitnya juga ada. Udah tinggal siap, laksanakan aja. Nggak usah mikirin nanti bagaimana, udah banyak ngomong, menang wis sakit bacota. Iya dong. Kaligane lagi nanti kamu ketika ngaji di pesantren, kaligane kiai ning sira emane kira-kira. Ya. Daya hafalmu juga luar biasa, sekali baca hafal kaligane. Batur mah 3 bulan bila hafal kok. Iya. Hayya'aka lahu, akan dipersiapkan, sudah disiapkan semuanya. Ya. Akan difasilitasi oleh Allah semuanya itu. Wa idza syaa ansyaraka, kalau Allah berkehendak juga akan mempopulerkan kamu, akan memperkenalkan kamu, akan dilihat orang. Gak usah pengen terkenal, nanti juga terkenal sendiri kok. Daripada bayar TV, suruh masuk TV, ngapain? Kira-kira TV-nya yang datang sama kamu kan gitu. Harus berbayar macam pengen jual tampang di TV. Ada nggak yang bayar sama TV? Kamu pernah bayar TV? Belum? Nggak usah ya. Sing butuh siapa?
Itu wa ahalaka, dan juga Allah akan membuat kamu sebagai seorang ahli, seorang pakar, seorang profesional. Akan diberikan kamu kemampuan yang luar biasa. Wa athbataka, dan kamu akan diberikan keteguhan hati, kekokohan, kekuatan lahir batin. Mantap. Iya. Enggak ada kebimbangan, enggak ada keraguan. Yakunu huwal mudhir, Allah yang menampilkan itu semuanya. La anta, bukan kamu yang menampilkan, Allah yang menampilkannya, Allah yang melakukannya. Salim nafsaka, serahkan dirimu, pasrahkan dirimu. Wa kalamaka, dan omonganmu. Wa jami'a ahwalika, dan semua kondisimu, situasimu, keadaanmu, ila qadarihi, dengan kekuasaan Allah, kepada kekuasaan Allah, dengan ketentuan Allah. Wis pujare Gusti Allah. Wastaghil bil amali lahu, yang penting bekerja keraslah untuk Allah. Udah, jangan ngelamun mana macam-macam, jangan pengen macam-macam, jangan pengen populer, jangan pengen. Yang penting sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya, bekerja sekeras-kerasnya untuk Allah. Selesai. Kun amalan bila kalamin, yang penting kerja, nggak usah ngomong. Ini kun amalan nih, ya bisalah, tapi harus ada tahriknya. Kun amilan, amalan. Jadi amalan tuh makmulnya khabar kana kun, jadi engkau isim kananya itu domir, amilan khabarnya dibuang, kalaman itu makmulnya amil. Itu aja dah. Pinter-pinter bikin mah. Ya terus gimana? Ya, ilmu nahwu kan gitu. Ikhlasan bila riya, keikhlasan tanpa ada keriaan. Keikhlasan, ketulusan, jangan jual tampang. Yang penting kamu setia, jangan carmuk. Tauhidan bila syirk, yang penting esakan Tuhanmu, jangan kau sekutukan dengan apapun. Khumulan bila zikrin, sembunyikan dirimu, jangan kepengen terkenal. Ngumpeta, bersembunyilah, karena ke hutan, ke gua-gua, bertapa, khalwat, tahanus, uzlah. Wa khalwatan bila jalwa, cari tempat yang sepi, jangan suka seneng yang dirame-rame, jangan suka demam panggung. Dah, yang penting duduk di pojok, nggak usah nampak jual tampang lagi. Belajar seperti itu. Sayang kalau hidupmu habis untuk mencitrakan dirimu sendiri. Ya, Mas Arif, kamu kan pernah ngaku jadi wali kan? Untung aja Mustafanya nggak percaya.